Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hendrik Kramer SMSI sebagai dosen mata kuliah Pancasila, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Sabrina Nur Andini dengan NIM 2423002, Salmaneh Ramadhani Alminoto dengan NIM 2423004, Zaskia Ibiza S dengan NIM 2423006, Zahra Aulia Maya Frana dengan NIM 2423005, Ainaya Al-Fatihah dengan NIM 2423017, dan yang terakhir Hanifah Sekar Putri Wahidah dengan NIM 2423047. Kita semua pasti tak luput dari kewaspadaan terhadap terorisme. Seperti sekarang yang marak terjadi di Indonesia, Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerjasama dengan United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force, Terrorism Prevention Branch United Nations Office for Drugs and Crime, dan United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate. Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy yang melakukan aspek perdamaian keamanan, pembangunan berkelanjutan, serta HAM dan kemanusiaan secara komprehensif. Kepemimpinan Indonesia dalam penanggulangan terorisme global juga salah satunya tercermin dari keketuaan Indonesia pada Komite Sanksi 1267 PBB ketika menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, peran sebagai Advisory Board UNCCT, serta memprakarsai sejumlah resolusi dan inisiatif intelektual terkait terorisme pada badan-badan PBB terkait. Pada bulan Mei 2024, Indonesia bersama Australia melalui Forum CCPCG telah berhasil menginisiasi resolusi yang mendorong PBB untuk menyusun suatu panduan mengenai penanganan anak terasosiasi terorisme. Yang pertama ada definisi soft power. Dalam politik, soft power adalah kemampuan untuk mengkooptasi daripada memaksa. Ini melibatkan pembentukan preferensi orang lain melalui daya tarik dan tanpa paksaan. Soft power bersifat non-koersif, menggunakan budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri untuk memberlakukan perubahan. Pada tahun 2012, Joseph Nye dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa dengan soft power, propaganda terbaik bukanlah propaganda. Lebih lanjut, menjelaskan bahwa selama era informasi, kredibilitas adalah sumber daya yang paling langka. Konsep yang dikemukakan oleh Joseph Nye merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik, bukan paksaan. Bagaimana penggunaan konsep pada kasus ini? Presiden Joko Widodo menilai pendekatan hard power yang lebih mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan sangat diperlukan, tetapi belum cukup untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Pendekatan soft power yang dilakukan menurut Presiden bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga memperhatikan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi terorisme. Menurut Presiden, langkah preventif ini menjadi penting melihat pada serangan teror bom bunuh diri di Surabaya, di Sidoarjo yang mulai melibatkan keluarga, perempuan, dan anak-anak di bawah umur. Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita semuanya, menjadi wake-up call betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi ideologi terorisme. Untuk itu, Presiden meminta agar pendekatan hard power dan soft power ini dipadukan, diseimbangkan, dan saling menguatkan, sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini bisa berjalan jauh lebih efektif lagi. Analisis masalah utama. Radikalisasi. Penyebab radikalisasi adalah banyak kelompok teroris menggunakan narasi yang memanfaatkan ketidakpuasan sosial, ekonomi, atau politik. Terus seperti ketidakadilan, marginalisasi, dan eksklusi sosial seringkali menjadi pemicu radikalisasi individu. Penyebab sosial radikalisasi adalah ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan pengaruh lingkungan seperti keluarga,
teman dapat mendorong individu menuju ekstremisme. Penyebab ekonomi radikalisasi, kemiskinan dan pengangguran meningkatkan kerentanan terhadap ideologi radikal, sementara kurangnya akses pendidikan membatasi alternatif. Penyebab politik radikalisasi, kebijakan represif dan ketidakadilan sosial menciptakan rasa sakit yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Pemisahan sosial dan marginalisasi sosial dan ekonomi. Kelompok yang diabaikan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik cenderung merasa frustasi dan tertarik pada narasi. Krisis identitas. Pemisahan sosial menciptakan krisis identitas, di mana kelompok ekstremis menawarkan rasa memiliki dan tujuan yang kuat bagi mereka yang merasa terasing. Radikalisasi identitas agama atau etis. Pemisahan sosial ketika identitas etis, agama, atau budaya suatu kelompok dipinggirkan atau diremehkan. Anggota kelompok tersebut bisa merespons dengan memperkuat identitas mereka melalui ekstremisme. Hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara. Krisis kepercayaan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan atau institusi, mereka menjadi lebih rentan terhadap radikalisasi. Hilangnya legitimasi politik, ketidakadilan sosial, atau tindakan represif negara dapat memicu alienasi dan mendorong individu untuk mencari alternatif yang lebih ekstrim. Contoh kasus deradikalisasi di Indonesia. Masalahnya, Indonesia menghadapi ancaman terorisme dari kelompok-kelompok seperti Jemaah Islamiyah dan beberapa kelompok kecil yang terkait dengan ISIS. Banyak anggota kelompok teroris di Indonesia direkrut dari komunitas yang merasa terpinggirkan secara ekonomi, sosial, dan politik. Pemilihan sosial, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan minimnya akses terhadap pendidikan telah menciptakan kondisi yang mendorong radikalisasi. Pendekatan soft power-nya yaitu pemerintah Indonesia menggunakan penggunaan soft power melalui program deradikalisasi dan reintegrasi. Salah satu contohnya adalah program deradikalisasi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang melibatkan pemuka agama moderat, ulama, dan mantan ekstremis yang memberikan pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan toleran. Program ini juga menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial untuk membantu para mantan teroris kembali ke masyarakat. Hasilnya adalah program ini berfokus pada menghasilkan pandangan ekstremis dengan cara damai dan telah berhasil mengurangi radikalisasi di kalangan individu yang terlibat dalam aksi terorisme. Melalui intervensi berbasis agama dan komunitas, soft power digunakan untuk mematahkan narasi kekerasan dan mengembalikan mantan ekstremis ke jalur yang konstruktif. Contoh kasus yang kedua, serangan bom London 2005. Masalahnya, pada 7 Juli 2005, 4 pengebom bunuh diri yang merupakan warga Inggris melakukan serangan bom di jaringan transportasi London, menewaskan 52 orang dan melukai ratusan lainnya. Para pelaku merupakan imigran generasi kedua yang merasa teralienasi dari masyarakat Inggris. Mereka menghadapi marginalisasi sosial dan ekonomi, serta merasa tidak terintegrasi dengan budaya mayoritas. Pemisahan sosial ini berkontribusi pada radikalisasi mereka. Pendekatan soft power. Setelah serangan tersebut, pemerintah Inggris mengembangkan berbagai strategi soft power untuk menangani radikalisasi. Salah satu inisiatif utamanya adalah program Prevent yang bertujuan mencegah radikalisasi melalui keterlibatan komunitas. Program ini bekerja sama dengan sekolah, organisasi masyarakat, dan pemimpin agama untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, keragaman, dan inklusi. Counter naratif juga dikembangkan untuk melawan narasi ekstremis di media sosial dan platform digital. Hasilnya, meski program ini mengalami kritik, terutama terkait cara implementasinya, Prevent telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan radikalisasi dini dan memperkuat upaya komunitas lokal dalam mencegah ekstremisme. Program ini merupakan contoh bagaimana soft power digunakan untuk menciptakan dialog, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mengurangi kerentanan terhadap ideologi ekstremis.
tantangan dan kendala. 1. Kesulitan mengukur efektivitas. Hasil pendekatan soft power seperti pendidikan dan pemberdayaan tidak terlihat cepat, sehingga menimbulkan skeptisisme. Yang kedua, minimnya dukungan dan sumber daya. Program soft power sering kekurangan dana dan prioritas dibandingkan tindakan hard power seperti operasi militer. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Mengatasi marginalisasi dan kemiskinan membutuhkan waktu dan komitmen yang sulit dicapai oleh banyak negara. Yang keempat, resistensi budaya dan ideologis. Program deradikalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau agama dapat menghadapi resistensi. Yang kelima, radikalisasi melalui teknologi. Media sosial mempercepat penyebaran ideologi radikal yang sulit diimbangi dengan kontranarasi soft power. Yang keenam, kurangnya koordinasi. Kerjasama antar pemangku kepentingan yang buruk dapat mengurangi efektivitas program. Yang ketujuh, stigma terhadap komunitas. Program yang kurang inklusif dapat memperburuk marginalisasi dan meningkatkan radikalisasi. Yang kedelapan, ketidakstabilan politik. Konflik internal dan ketidakstabilan menghambat implementasi soft power. Yang kesembilan, tekanan untuk hasil cepat. Publik dan pemangku kebijakan sering mendesak hasil segera, yang mengalihkan fokus dari soft power ke hard power. Yang ke-10, kesulitan reintegrasi mantan teroris. Stigma dan resistensi masyarakat membuat reintegrasi mantan teroris menjadi tantangan besar. 5. Rekomendasi atau solusi potensial. 1. Untuk memperkuat program pendidikan inklusif dan toleransi. Untuk rekomendasinya adalah agar meningkatkan kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan keberagaman sejak dini. Program pendidikan formal dan non-formal harus mempromosikan pemahaman lintas budaya dan agama untuk mencegah radikalisasi. Jika solusinya adalah melibatkan pemimpin komunitas, guru, dan pemuka agama dalam kampanye pendidikan yang menekankan persatuan dan kerjasama, serta melawan ideologi kekerasan. 2. Pengembangan narasi alternatif di media sosial. Rekomendasinya adalah agar meningkatkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan kontraradikalisasi yang lebih kuat dan menarik. Narasi alternatif yang mempromosikan toleransi, inklusi, dan kesempatan ekonomi harus diangkat untuk melawan propaganda ekstremis. Jika solusinya adalah melibatkan kaum muda, influencer, dan komunitas kreatif dalam membuat konten positif yang dapat menarik perhatian dan melawan narasi kekerasan secara efektif di platform digital. Kesimpulan, pendekatan soft power dalam pencegahan terorisme menawarkan strategi yang berfokus pada solusi jangka panjang dengan mengatasi akar penyebab radikalisasi seperti marginalisasi sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan isolasi budaya. Dengan memanfaatkan pendidikan, pemberdayaan komunitas, dialog inklusif, dan penyebaran narasi alternatif di media, soft power bertujuan untuk mencegah terorisme tanpa menggunakan kekerasan.